Nah, dengan pemblokiran dana buat pembangunan IKN, saya yakin memang sudah waktunya buat IKN segera masuk ke dalam kuburan sejarah. Masuk ke kuburan sejarah beserta Mulyono dan para kroninya. Ya sudahlah gitu, orang-orang seperti Pak Amin Rais, ya, seperti Deddy Mulyadi, kemudian seperti apa lagi itu? Rasain tuh ya. Banyaklah yang kemudian komentarnya sampai dengan hari ini berhenti sudah untuk menjadikan IKN sebagai komoditas politik. Ya, nggak payu, bilang orang Jawa, nggak laku itu. Ya, sekarang bagi pihak pemerintah, termasuk badan otorita, nggak usah didengar itu. Suara-suaranya Amin Rais, suara-suaranya siapa lagi si ya Rocky Gerung gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerbukan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, di tengah maraknya berita mengenai mangkraknya IKN atau bahkan pemblokiran dana IKN ini memang digunakan kaum pembenci Pak Jokowi dan pemerintah untuk terus-menerus menggoreng isu IKN ini. Tak khayal jika akademisi dari Kalimantan Timur berkumpul dan berdiskusi dan tentunya menyatukan tekad, menyatukan dukungan untuk terus mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Tak hanya itu saja, para akademisi tersebut salah satunya adalah Ketua Yayasan Universitas Balikpapan menyebut bahwa ocehan dari Rocky Gerung, Amin Rais, dan konco-konconya itu nggak usah digubris. Terus saja melangkah maju untuk pembangunan IKN. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Nah, dengan pemblokiran dana buat pembangunan IKN, saya yakin memang sudah waktunya buat IKN segera masuk ke dalam kuburan sejarah. Masuk ke kuburan sejarah beserta Mulyono dan para kroninya. Ratusan ribu ton atau bahkan jutaan ton besi dan baja bangunan di IKN yang uninhabitable, bangunan yang tidak bisa dihuni atau tak layak huni, bahkan menjadi besi dan baja bekas yang karatan yang tak ada gunanya lagi. Nah, Jokowi atau Mulyono serta Basuki Hadi Mulyono beserta bolodupanya harus diseret ke pengadilan untuk bertanggungjawabkan atas kegagalan total ambisi buta mereka. Sebagai penegasan berkali-kali di beberapa kesempatan, adalah salah satu perguruan tinggi yang sejak awal, ketika sebelum, setelah, dan kemudian ke depan akan selalu berada bersama-sama dengan pembangunan IKN. Bagi kami Universitas Balikpapan, IKN itu adalah anugerah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membukakan pintu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan kehormatan kepada Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Kedatipun ibu kota negara ini bukan persoalan baru. Sejak zaman Bung Karno ya, tentang opsi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta keluar dari Jakarta itu sudah terjadi. Bahkan kemudian Pak Harto juga demikian. Ya, kemudian Pak SBY juga telah melakukan kajian yang mendalam berkaitan dengan bagaimana ibu kota negara itu memang sudah seharusnya pindah dari Jakarta. Jakarta itu ibu kota warisan kolonial. Yang tidak ada yang dibanggakan di Jakarta itu. Istananya pun masih istana buatan Belanda. Masa kita 78 tahun merdeka, istananya masih numpang kepada istana yang dibuat oleh Belanda penjajah yang sudah menjajah bangsa kita selama 350 tahun. Nah, saya bersyukur gitu. Jokowi ya setelah melakukan kajian-kajian ya menelaah dari beberapa hal yang disampaikan, dasar-dasar pertimbangan kenapa kemudian Pak Karno waktu itu mempertimbangkan pindah ke ibu kota ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Kemudian Pak Harto mempertimbangkan juga pindah walaupun tetap masih di wilayah Jakarta ya Pak ya, di Jonggol kalau tidak salah ya. Dan kemudian juga yang dinamikanya untuk kemudian bisa kembali keluar dari Jakarta ada ketika Pak SBY. Yang saya ingat betul waktu itu saya sempat diskusi dengan Pak Adrianov Caniago. Ya, ketika kemudian bagaimana melakukan kajian yang cukup komprehensif saya kira untuk bagaimana kemudian ibu kota negara bisa keluar dari Jakarta yang diketahui pertama warisan Belanda, ya, yang kedua memang
sudah tidak layak lagi ya Jakarta sebagai ibu kota seperti tadi dijelaskan oleh humasnya ya IKN gitu. Nah, bagi kita, bagi rakyat Kalimantan Timur tentu sekali lagi menyambut gembira Pak gitu. Komitmen kami dari Universitas Balikpapan jelas dan tegas. Saya kira selama ini adalah kami selalu melakukan pengawalan ya terhadap bagaimana agar proses pemindahan ibu kota negara itu termasuk pembangunannya bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian apa yang sudah disampaikan tadi ya sudahlah gitu. Orang-orang seperti Pak Amin Rais ya, seperti Deddy Mulyadi, kemudian seperti apa lagi itu? Ya, banyaklah yang kemudian komentarnya sampai dengan hari ini berhenti sudah untuk menjadikan IKN sebagai komoditas politik. Ya, nggak payu, bilang orang Jawa, nggak laku itu. Ya, sekarang bagi pihak pemerintah, termasuk badan otorita, nggak usah didengar itu. Suara-suaranya Amin Rais, suara-suaranya siapa lagi si ya Rocky Gerung gitu ya, yang ya bolehlah dia visioner yang berkaitan dengan pengembangan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudahlah itu ya, itu yang insya Allah itu akan terjawab nanti ketika kemudian ibu kotanya sudah berjalan dengan baik ya. Deddy Mulyadi, kemudian beberapa partai-partai politik, elit politik gitu ya, yang masih juga dengan kepentingan pragmatisnya mempersoalkan IKN. Tetapi yang paling penting ini pihak kita rakyat Kalimantan Timur mati kita kawal. Kita dukung sepenuhnya seluruh pelaksanaan pembangunan. Kita pahami betul ya, Jokowi, Pak Basuki bukan Bandung Bondowoso ya, yang satu malam bisa bikin patung 99 ya, karena ditipu saja kemudian nggak bisa sampai 1000 ya. Tahapan pembangunan akan terus berlanjut, kan pembangunannya akan sampai dengan 2045. Sekarang yang menjadi prioritas adalah pembangunan pusat inti pemerintahan. Soal investasi sudahlah ya, investasi dengan sendirinya kan. Kita paham betul ketika pusat pemerintahan di suatu tempat itu investasi nanti pada akhirnya akan datang sendiri. Sekarang boleh saja kita promosi investasi dan sebagainya, kemudian beberapa pihak mempersoalkan itu. Yakin dan percaya ketika nanti Presiden Republik Indonesia pindah kemari melaksanakan seluruh aktivitas kemari, itu mereka-mereka yang akan berinvestasi dengan sendirinya akan terpanggil dengan sendirinya berinvestasi di IKN ini. Di kawasan di luar dari inti pemerintahan itu pasti akan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Investasi yang tidak saja datangnya dari Indonesia tetapi juga dari luar negeri. Jadi bagi saya, Bapak Ibu sekalian, soal investasi itu soal ikutan. Ketika pusat pemerintahan sudah efektif melaksanakan semua proses pengambilan keputusan politik dan berbagai macam regulasi yang dibuat di sini, itu dengan sendirinya IKN akan menjadi tempat yang semut-semut itu akan berkumpul mengejar IKN. Gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta itu dengan sendirinya nanti akan pindah ke sini. Yakin itu. 10 atau 15 tahun yang akan datang. Saya ingat betul ini Pak Insanul dulu ya, ketika sekitar tahun 74-an dan sebagainya, eksplorasi kekayaan migas cukup luar biasa. Ada Union, ada Vico, ada Total dan sebagainya. Ketika regulasinya belum dibuat bahwa harus berkantor pusat di Jakarta, itu mereka membangun kantor-kantor pusat di daerah sini. Vico itu dulu pusatnya di sini. Kemudian Union juga seperti itu juga di sini. Tapi karena regulasi harus berkantor pusat di Jakarta, mereka pindahan semuanya dan kemudian di sini bangunan-bangunan yang sangat luar biasa ditinggalkan. Itu menegaskan bahwa juga sama ketika IKN pusat pemerintahan nanti di sini juga dengan sendirinya. Dengan sendiri di luar dari pemerintahan. Kalau pemerintahan otomatis, ya kan, kalau pemerintah. Tapi kalau yang swasta, sudahlah. Nggak usah terlalu begitu sangat mengkhawatirkan hal yang berkaitan dengan soal siapa yang akan berinvestasi di Kalimantan Timur atau di kawasan ibu kota negara. Yang paling penting, ya, saya ingatkan betul ya kepada masyarakat Kalimantan Timur, khususnya anak-anakku sekalian, sivitas akademika. Siapkan dengan sebaik-baiknya SDM kalian, sumber daya manusia kalian, kapasitas Anda. Ya, sebagai seorang yang nantinya saya berharap Anda bisa menjadi tuan ya dalam kaitan penyelenggaraan maupun pengelolaan ibu kota negara. Universitas Balikpapan punya komitmen ini. Pak Isanul, kami sadar, kami perguruan tinggi swasta.
Tapi kami berketetapan hati untuk menjadikan perguruan tinggi ini saya bangun sekitar kurang lebih dari 2008. Walaupun kalau pendirinya udah lama. Tapi dulu perguruan tinggi swasta yang kerjaannya zaman itu hanya cetak ijazah untuk kemudian mengakomodir teman-teman yang perlu ijazah dalam rangka penyesuaian kepangkatan. Tapi ketika kemudian tahun 2008 saya berkomitmen untuk menjadikan perguruan tinggi ini tidak boleh lagi seperti itu. Kami swasta, kami terbatas kemampuannya, tapi punya kekuatan yang mendorong kami untuk kemudian berkeyakinan bahwa kita bisa menjadikan Universitas Balikpapan sebagai perguruan tinggi yang unggul, ya, mandiri, dan kemudian kita tetap menjaga integritas. Ya. Jadi itu pesan saya. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas pelaksanaan kegiatan seminar di Universitas Balikpapan. Kita dukung. Tidak ada alasan untuk komunitas akademis dan masyarakat Kalimantan Timur itu tidak memberikan dukungan kepada ibu kota negara yang adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, karunia ilahi. Kalau pakai bahasa konstitusi, rahmat apa Pak? Iya. Ya, rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kita diberikan kemerdekaan. Nah, bagi rakyat Kalimantan Timur, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibu kota negara ada di Kalimantan Timur.